Kita doa ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami pada malam ini. Kami akan belajar tentang firman-Mu dan rangkaian juga kami beri Tuhan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, setiap kami boleh pelajari firman-Mu. Di dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya, saudara, hari ini kita akan bicara tentang satu materi ya. Jadi memang ini berkenaan dengan pembacaan kitab Keluaran secara khusus tentang Israel, apakah sebagai bangsa pilihan ya. Nah, kita akan bahas tentang Israel ya, apakah memang saat ini masih menjadi umat pilihan Allah. Nah, sekarang memang ini menjadi pro dan kontra kalau saat ini ya, karena orang mengatakan bahwa bangsa Israel saat ini saya jadikan co-host changing ya, bisa bantu mute. Ya, nah saudara, ini memang jadi pro dan kontra ya, karena orang mengatakan bahwa bangsa Israel saat ini nggak ada sangkut paut dengan bangsa Israel dan di Alkitab ya. Jadi pokoknya karena beda sekali dan begitu jahat kalau kita lihat menindas segala macam ya dengan bangsa Palestina. Jadi berbeda banget ya. Tetapi ada juga mengatakan bahwa ini adalah memang sama ya, artinya bangsa pilihan, bahkan mereka juga menjadi bangsa pilihan yang akan diselamatkan 12 ribu kali 12 suku ya. Nah, saudara, menarik saudara, tapi kita akan lihat dulu secara di dalam bagian firman Tuhan siapakah bangsa Israel itu sendiri ya. Nah, kita akan membaca dari Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian, Keluaran 19 3 sampai 6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada bangsa Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan bawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, saudara, kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara, maka bagian ini menjadi bagian yang penting, ya. Secara khusus tentang perjanjian Allah Yahweh, ini kan jelas Tuhan memakai kata Tuhan yang besar, dan ini adalah nama Tuhan secara pribadi, yaitu Yahweh, YHWH. Dan di sini katakan bahwa Tuhan akan mengangkat. Jadi Tuhan menyatakan bahwa dia sudah melakukan hal yang besar kepada bangsa Israel. Dan saat ini dikatakan ya, Allah akan mengangkat bangsa Israel menjadi harta kesayangan. Dia di sini ya, harta kesayangan, dan kemudian juga menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, saudara, ini sebuah perjanjian yang luar biasa. Bagaimana Allah yang besar, itu Allah yang ajaib, mau mengangkat bangsa Israel yang kecil. Jadi kalau sudah belajar tentang perjanjian pada masa itu antar bangsa, jadi ada perjanjian antar bangsa yang besar, ada juga bangsa yang besar dan kecil. Nah, bangsa yang besar itu adalah wajib melindungi bangsa yang kecil. Nah, sedangkan bangsa yang kecil itu harus tunduk, harus taat, dan bahkan memberikan upeti kepada bangsa yang besar. Nah, perjanjian inilah saudara yang diambil di dalam perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Jadi Allah yang besar, yang Maha Kuasa, itu akan melindungi umatnya, bangsa Israel yang lemah sebenarnya. Bangsa Israel adalah bangsa yang lemah, yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Karena kalau kita lihat bagaimana Allah itu menolong mereka, memimpin mereka sampai mereka memiliki tanah perjanjian. Nah, saudara, sekali lagi kalau kita lihat, yang menarik sekali ya, ketika bicara tentang Israel umat pilihan. Nah, pertanyaan adalah yang kalau kita awal ya, kita sebagai melihat bangsa Israel ini menjadi sebuah bangsa yang sangat khusus sekali ya, karena memang firman Tuhan berulang kali menyatakan dengan jelas bahwa bangsa Israel dan perjanjian lama secara khususnya adalah umat pilihan daripada Tuhan. Nah, kita akan lihat dulu saudara apa yang dimaksud dengan umat pilihan atau bangsa pilihan. Nah,
Bangsa pilihan itu di chosen people itu memakai kata segula, ya. Jadi bukan basar, tapi segula. Nah, setelah ini bukan bakar ya, tapi segula. Apa yang dimaksud dengan segula? Nah, segula itu artinya adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu dengan kualitas yang unik, spesial, sesuatu yang mahal, cerdas secara intelektual, harta, obat yang mujarab, bahkan bisa juga berarti jimat. Ya, jadi saudara, kalau dari pemakaian kata segula ini menjadi arti yang khusus. Jadi kalau misalkan kita membeli sesuatu di pasar, itu pasti barang itu sesuatu bagi kita, ya. Entah itu kita butuhkan, atau itu sesuatu yang spesial buat kita. Ya, kalau misalkan kita terlebih lagi misalkan dia beli cincin untuk mungkin pernikahan kita, nah tentu kita pilih sesuatu yang spesial, yang berbeda. Ya, ada yang juga mengatakan bahwa yang mahal, ya. Tetapi saudara, di sini juga jelas bahwa segula ini menjadi barang atau sesuatu yang spesial, yang bahkan katakan harta yang dihargai sedemikian rupa. Jadi kalau misalkan di rumah kita punya barang kesayangan, ya, jadi itu namanya segula kita, sesuatu yang mahal bagi kita, sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang spesial bagi kita. Nah, demikian kalau kita lihat dalam bagi firman Tuhan, disinilah Tuhan itu menjadikan bangsa Israel itu harta kesayangan segula. Dia dikatakan Keluaran 19:5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Jadi saudara, kalau kita lihat di bagian ini, jadi segula itu bicara tentang harta kesayangan, sesuatu yang spesial. Dan Tuhan katakan bahwa kalau kamu dikatakan mendengarkan firman-Ku dan pada berjanji, maka akan menjadi harta kesayangan. Jadi kalau kita lihat dalam bagian ini, maka saudara di sini dijelaskan bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa pilihan, harta kesayangan segula, jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan pegang pada perjanjian. Jadi kalau kita lihat, jadi seperti ada syaratnya, ya, ada penekanannya. Dan memang ini adalah perjanjian yang dilakukan antara bangsa yang besar dan bangsa yang kecil. Jadi pihak yang berkuasa, pihak yang besar dengan pihak yang lemah. Sehingga kalau kita lihat di sini, Tuhan juga mengatakan kepada bangsa Israel, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, pegang pada perjanjian-Ku, maka aku akan menjadikan engkau harta kesayangan-Ku. Jadi artinya adalah Tuhan itu pihak yang besar, ya, yang dasar. Nah, karena itu dikatakan, karena itu Allah memilih bangsa Israel sebagai ada sepenuhnya Allah sendiri. Nah, kita lihat di sini, bagaimana perkataan yang menyatakan perjanjian pihak yang besar dan kecil, itu jelas Allah mengatakan sebab Akulah empunya seluruh bumi. Jadi sekali lagi saya bacakan ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan pegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, sebab Aku yang punya seluruh bumi. Jadi kita bisa bayangkan, Allah yang punya seluruh bumi, Allah yang maha kuasa, yang dahsyat, mau memilih bangsa Israel menjadi harta kesayangan dari seluruh bangsa, saudara, ya, dari antara segala bangsa. Jadi ternyata Tuhan itu tidak memilih mungkin bangsa Asyur, bangsa yang lain, Romawi, atau mungkin waktu itu mungkin Filistin, atau apa bangsa-bangsa yang lain. Tapi Tuhan memilih, dikatakan adalah bangsa Israel. Kenapa? Karena memang hak pilihan itu adalah tangan Tuhan. Sebab Allah sendiri yang punya seluruh bumi. Ya, jadi saudara, kita bisa bayangkan spesialnya bangsa Israel luar biasa. Karena kalau kita lihat di sini, Allah itu menyatakannya bahwa Dia itu memilih. Jadi sekali lagi hak pemilihan adalah di tangan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana perjanjian ini, pilihan ini adalah pihak yang besar, yaitu Allah yang pencipta langit dan bumi, dan bangsa Israel yang sebenarnya lemah, yang tidak berdaya, yang perang pun sebenarnya tidak bisa, ya. Tetapi Tuhan mau memilih bangsa Israel karena kasih anugerah daripada Tuhan bagi mereka. Nah demikian juga sebenarnya sekarang kalau kita lihat ayat ini muncul dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ternyata ayat ini juga menyatakan bahwa bukan hanya bangsa Israel ternyata bangsa pilihan, tapi ternyata dikatakan orang-orang Kristen, orang percaya yang menerima keselamatan, yang percaya kepada Tuhan Yesus juga disebut sebagai bangsa yang terpilih, ya. Jadi kalau sudah baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Sudah bisa bayangkan, di sini karena ternyata gereja itu juga adalah bangsa yang terpilih. Orang percaya juga adalah bangsa yang terpilih. Dan sama saudara, perjanjian adalah bahwa manusia berdosa, tidak ada apa-apanya, gitu ya. Tapi ternyata kita lihat bagaimana Allah mengasihi manusia. Kalau kita perhatikan, manusia itu keluar dari kegelapan kepada terang. Artinya manusia berdosa, yang lemah, yang terbatas. Tapi Allah yang punya kerajaan, punya seluruh bumi ini, mau mengambil, mau menerima, mau memilih, ya bahkan memilih ya orang berdosa menjadi orang benar, ya orang yang jahat, yang di bawah muka Allah mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita dikatakan kamulah ini menunjuk kepada orang-orang percaya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam perbandingannya bangsa Israel menjadi bangsa pilihan dan kita juga ada bangsa pilihan karena kasih anugerah Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi kita dipilih oleh Tuhan. Nah pertanyaannya adalah mengapa bangsa Israel dipilih menjadi bangsa pilihan Tuhan? Ya, kalau kita lihat kan Tuhan itu memang dengan kuat kuasanya memilih bangsa Israel. Dia hak Tuhan memilih bangsa Israel daripada bangsa yang lain. Tapi pertanyaan adalah mengapa yang dipilih bangsa Israel? Nah, yang pertama adalah kita lihat menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Nah, jadi pertanyaannya adalah mengapa Allah memilih bangsa Israel? Karena memang Allah memilih bangsa Israel karena Dia mengasihi bangsa Israel dan yang penting adalah setiap para perjanjiannya kepada Abraham. Nah, kalau saudara membaca dalam Ulangan yang pasal 7, 6-9 berkata demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini paling kecil dari segala bangsa? Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah dikeluarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan pegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, saudara, kita bisa perhatikan bagian ini ya luar biasa ya. Tuhan mengatakan bahwa menegaskan engkau dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangan dari segala bangsa, menjadi umat kesayangan. Bukan karena sekali lagi, saudara, di sini ditekankan bukan karena bangsa itu besar, bukan bangsa itu bangsa yang hebat, bukan, saudara ya. Sampai Tuhan itu terpikat kepada bangsa ini. Ya, jadi saudara kalau misalkan ya di dalam sekali lagi bicara tentang perjanjian di masa itu antara ini kan konteksnya melihat ya, perjanjian pada waktu itu kerajaan besar raja kecil. Dan mereka kadang-kadang mau menjadikan bangsa kecil itu mengadakan perjanjian karena biasanya ada sesuatu yang penting ya. Misalkan ya, misal bangsa yang besar itu kekurangan air misalnya. Nah, ada satu bangsa kecil yang punya air. Nah, di situ dikatakan, oh, kamu punya air, mari kita adakan perjanjian. Tenang aja, kami lindungi ya, dari musuh-musuh, ya. Kemudian juga kami akan berikan kebutuhan kalau engkau kekurangan atau dalam apa, kami akan bantu begitu ya dalam situasi apapun. Tapi ya engkau juga memberikan gitu ya, air gitu ya kepada kami. Jadi ada sesuatu yang dimiliki gitu ya. Nah, jadi kan juga kalau kita lihat dengan bangsa Indonesia waktu masa penjajahan. Kenapa bangsa yang lain gitu ya yang kalau kita lihat kan lebih superior, bangsa Eropa seperti Belanda ya lebih superior daripada bangsa Indonesia karena kalau tidak superior tidak mungkin menjajah bangsa Indonesia. Ya demikian juga ada bangsa Inggris, ya kemudian ada bangsa Jepang walaupun dari negaranya yang mereka lebih kecil, jauh lebih kecil Indonesia, tapi mereka adalah negara yang superior karena memiliki senjata, memiliki ya mungkin kekuatan dan kepandaian yang lebih daripada masa itu. Sehingga mereka bisa menjajah. Nah, kenapa bangsa Indonesia itu menjadi penjajah? Karena bangsa itu rempah-rempahnya banyak ya. Dan negaranya juga menghasilkan hasil bumi yang luar biasa. Sehingga kemudian mereka mau ya menjajah. Nah, demikian juga setelah bagian ini dikatakan, Tuhan mengatakan bukan karena kamu bangsa yang besar, jumlahmu besar, sehingga hati Tuhan terpikat oleh demi kamu.
Justru katakan, bukankah kamu ini paling kecil dari segala bangsa? Saudara, ditekankan sekali bahwa bangsa ini paling kecil dari segala bangsa. Bisa dibayangkan, saudara ya. Karena memang kenyataan benar. Pada waktu mereka dengan kekuatan dahsyat Tuhan mengalahkan Yeriko. Tapi setelah itu bangsa yang dihadapi apa? Bangsa Ai. Kecil, saudara, bangsa Ai. Dan mereka mengatakan, usah semua pergi. Ya, sekian ribu aja yang berangkat. Tapi ternyata, saudara, mereka mengalami kekalahan luar biasa. Kekalahan yang dahsyat. Karena mereka berdosa, ya. Ada satu orang berdosa, Achan, sehingga mereka dikalahkan. Mereka memang bangsa budak, nggak bisa perang. Mereka bangsa yang tidak besar dan hebat. Tapi disinilah Tuhan memilih. Dan katakan, tapi karena apa? Karena Tuhan mengasihi, dikatakan. Ya, mengasihi mereka dan memegang sumpahnya yang telah dikerahkan kepada nenek moyang. Karena Tuhan telah memegang perjanjian dengan Abraham. Ya, kalau sudah membaca dalam kitab Kejadian, ya, saudara, saya akan bacakan kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ketiga. Ya, saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sudah jelas di sini bahwa Tuhan memanggil Abraham dan berjanji, dikatakan bahwa Tuhan akan menjadikan mereka memberkati, gitu ya. Memberkati, kemudian bahkan akan menjadi berkat. Maka di sini semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, rasanya nggak mungkin ya seorang Abraham yang belum punya anak bisa jadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan pegang janjinya, ya, dimulai dengan keturunannya yaitu Ishak, dan yang luar biasa sebenarnya Ismail pun anak dari Abraham yang walaupun bukan anak perjanjian tapi tetap mendapatkan berkat, ya. Keturunannya juga begitu dahsyat, begitu banyak, bahkan dikatakan dari keturunannya 10 raja di Arab Saudi, ya, di tanah Arab. Dan itu bahkan dugaan bangsa-bangsa Arab adalah keturunan daripada Abraham dari pihak Ismail. Nah, Ishak juga, saudara, kalau kita lihat, dia juga mendapatkan, bisa dikatakan, keturunan yang dahsyat. Abraham melalui Ishak, Yakub, saudara, itu mendapatkan keturunan yang luar biasa. Disinilah Tuhan nyatakan, ya, bagaimana Tuhan pegang janjinya. Jadi kalau misalkan, kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Karena Tuhan sudah berjanji dengan Abraham. Tuhan itu setia. Ayat 9 katakan, sebab Tuhan harus kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang perjanjian dan kesetiaan orang kasih kepada dan pegang para perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi penegasan di sini, ya, ketika Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena mereka yang hebat, tetapi karena Tuhan yang memegang janji kepada bangsa Israel. Nah, saudara, yang kedua apa, saudara? Yang kedua adalah karena memang ada rencana keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan melalui bangsa Israel. Jadi Allah memilih Israel karena melalui bangsa Israel lahir seorang Mesias, juru selamat manusia, ya. Nah, kita lihat dalam Yesaya 9:5-6, ini menjadi ayat yang umum yang kita pelajari, yang kita pernah, mungkin setiap Natal kita akan bacakan, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaan dan akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena yang mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal. Sudah perhatikan di sini ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra akan diberikan untuk kita. Artinya apa, saudara? Sosok ini yang namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, telah lahir di tengah bangsa Israel. Ya, bahkan di sini besar kekuasaannya, damai sejahtera, ya, dan dia adalah raja, dia adalah Mesias yang akan memberikan kekuatan kembali, memberikan pembebasan, bahkan menjadi raja untuk selama-lamanya. Nah, setelah ini artinya bagaimana Allah bekerja menyatakan keselamatan melalui bangsa Israel. Nah, Roma 9:45 lebih jelas lagi.
Ya, Paulus berkata demikian. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Sudah perhatikan di sini ya. Sebab mereka orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, ya, menjadi bangsa pilihan. Mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, dan janji-janji. Nah, kenapa saudara? Karena mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Jadi di sini bangsa Israel dipakai untuk menjadi ya Allah Tuhan, ya menurunkan Mesias melalui bangsa Israel keturunan Daud, ya lahir seorang Mesias Tuhan Yesus Kristus melalui Maria, ya yang ada keturunan daripada Raja Daud. Dan saudara, inilah yang kenapa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan, karena rancangan Allah artinya bagaimana itu akan memakai bangsa Israel untuk menjadi ya menurunkan akan Mesias di dalam dunia ini. Nah, saudara, kemudian yang ketiga adalah apa, saudara? Yaitu menjadi saksi. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa melalui bangsa Israel akan menyatakan diri kepada banyak bangsa siapakah dirinya, tentang siapakah dirinya. Nah, Yesaya 42 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allah yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang mengamparkan bumi dengan segala tubuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, menduduki dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat bangsa, umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk buka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Jadi saudara, yang ketiga, kenapa bangsa Israel itu bisa dipilih Tuhan? Karena melalui bangsa Israel, Tuhan akan menjadikan mereka terang bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi kalau bisa lihat di sini bagaimana Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, menyatakan segala hal, gitu ya, memberikan nafas kepada manusia. Dan secara khusus ketika Allah sudah menyatakan betapa dahsyat Allah menciptakan, maka Tuhan kemudian fokus kepada bangsa Israel. Aku telah memanggil engkau, dikatakan, memegang tanganmu, membentuk engkau. Jadi Tuhan itu dalam perencanaan keselamatan sudah memanggil bangsa Israel untuk maksud penyelamatan. Ada visi Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan Tuhan juga memegang tangannya dalam segala banyak tantangan, pergumulan. Tuhan itu menjaga melindungi bangsa Israel. Kemudian aku telah membentuk engkau, ya. Jadi membentuk itu artinya dengan segala mungkin punishment, hukuman, atau banyak hal yang diajarkan segala macam. Taurat itu untuk membentuk dan memberi kau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Itu apa? Itu menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi saudara, kita bisa lihat bagaimana bangsa ini saudara sebenarnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah bangsa yang lain. Karena melalui bangsa ini Kristus hadir di dalam dunia. Allah juga dalam perjanjian lama juga menyatakan. Bahkan semua bangsa-bangsa itu takut dengan bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel hebat, tetapi karena Allah yang beserta mereka. Sudah mungkin ingat bagaimana perang dengan Filistin. Bangsa Filistin sangat takut kalau bangsa Israel membawa tabut perjanjian. Ya, karena tabut perjanjian itu memimpin bahkan di dalam waktu mereka keluar dari tanah Mesir, ya melewati Teberau, maka di situ dikatakan tabut perjanjian lebih dulu, bahkan kemudian membelah laut Teberau. Artinya apa, saudara? Mereka juga bisa melihat, bangsa-bangsa bisa melihat akan Allah yang ajaib. Jadi melalui bangsa Israel, Tuhan itu menyatakan kuat kuasanya. Ya, bahkan di sini membuka mata yang buta, mengeluarkan orang dari tempat tahanan, mengeluarkan orang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Artinya soal ini gambaran bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang yang buta, orang-orang yang terhukum, yang tertindas dosa, orang-orang yang di dalam penjara dosa. Sehingga ketika mereka mengenal Allah, maka dikata disitulah Allah akan menyatakan kuat kuasanya menyelamatkan banyak orang melalui bangsa Israel. Justru sangat spesial bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat demikian juga kita sebenarnya. Ketika kita dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan daripada Tuhan, maka sebenarnya kita pun, saudara, harus menjadi terang. Ya, ini menjadi gambar yang sama. Ketika menjadi terang bagi banyak orang yang belum kenal Kristus, yang belum mengenal Allah, sehingga dengan demikian kita pun menjadi alat Tuhan yang membawa keselamatan bagi banyak orang.
Nah, saudara, sekali lagi adalah pertanyaannya bagaimana dengan Israel masa kini, ya. Nah, saudara memang pro dan kontra. Kalau saudara belajar tentang misal bangsa Israel sekarang kan ini adalah hasil daripada gerakan Sionisme. Sionisme itu Sion, kembali kepada Sion. Jadi, kalau sudah belajar tentang sejarah, itu setelah mereka dijajah oleh bangsa Romawi, dan kemudian ada masa di mana mereka mengadakan penganiayaan sehingga mereka tersebar ya kemana-mana, mereka usir dari tanah Kanaan, ya. Yang sebenarnya tanah Kanaan juga milik bangsa lain, tetapi Tuhan berikan bagi mereka. Nah, mereka kemudian tanda kutip, mereka kemudian terusir, mereka kemudian menjadi bangsa Israel, ya, menjadi bangsa Israel diaspora yang kemana-mana, dan terutama banyak di Eropa, ya, di Spanyol, di Jerman, di negara-negara Eropa sana, dan ya, dan itu disebut diaspora. Dan sebenarnya sejak kalau sudah perhatikan di Kisah Rasul juga pasal 2 itu juga sudah mulai diaspora, karena banyak bangsa-bangsa Israel sudah tersebar kemana-mana, sehingga tidak heran pada masa itu ada orang Israel dari macam-macam ya, ada Antioquia, Media, dan banyak sudah kalau kita. Makanya pada waktu turunnya Roh Kudus mereka heran kenapa mereka bisa berbahasa bangsa kami, gitu ya. Jadi orang Israel asli sebenarnya yang merantau pada masa itu dan kembali untuk merayakan hari Penokdaun, ya. Jadi dari situ dikatakan mereka ke Yerusalem dan mereka berkumpul, dan di situ bangsa orang Kristen anak Tuhan menerima, artinya Roh Kudus, ya, dan mereka bisa berbahasa lain, gitu ya, bahasa lain, sehingga orang-orang Israel yang diaspora yang tersebar di mana-mana, yang kembali berkumpul ke Yerusalem untuk merayakan hari raya, dan itu bisa memahami apa yang mereka, ya, karena melalui bahasa yang diberikan Roh Kudus, nah mereka bisa menangkap akan maksud atau perkataan daripada murid. Nah, setelah itu kemudian kita lihat bagaimana bangsa ini tertindas kemudian di diaspora. Nah, setelah pada waktu itu juga kemudian gerakan antisemit. Semit itu adalah Israel, ya, jadi Sem keturunan. Jadi Semit, dan setelah itu kemudian membuat bangsa Israel itu terjepit, ya. Kalau sudah pelajari sejarah misalkan, terjepit, dibantai, mereka dikejar, dan yang puncaknya adalah masa Nazi. Ya, Nazi waktu itu Hitler membunuh banyak sekali orang Yahudi, ya, ditangkap, dibunuh juga sangat kejam, ya. Jadi dengan digas, disiksa, dibuat kerja rodi, ya, sangat kejam lah. Itu catatan sangat buruk, ya, sejarah Eropa secara khusus masa Hitler. Dan ini yang kemudian membuat bangsa Israel kembali, yang memunculkan ada namanya gerakan Sionis, ya, yaitu tahun 1947-48, dan mereka kembali, ya. Jadi ternyata kalau sudah baca, ternyata mereka ada pilihan-pilihan juga setelah mereka tersebar kemana-mana, kemudian mereka mau pergi kemana. Nah, kemudian ada ide mengingat seperti bangsa Israel, ya, yang datang ke tanah Kanaan, yang janji Tuhan melalui Abraham bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian, maka kemudian mereka dengan bekal ini mereka kembali kepada Yerusalem, Sion, ya, ke Sion, makanya disebut Sionisme. Jadi gerakan ini segera muncul dan akhirnya mereka datang ke daerah Palestina, ya, sekitar itu. Dan saudara, pada waktu mereka datang memang ada yang mendukung, ya, disupport oleh bangsa-bangsa tertentu, tinggal mereka bisa datang, bahkan diresmikan, disahkan sebagai negara. Tapi saudara, perlawanannya luar biasa sampai sekarang ini, ya. Jadi mereka tetap tidak terima kalau bangsa mereka, tanah mereka itu bangsa itu diduga oleh bangsa Israel. Tapi ada bangsa-bangsa yang melihat ini adalah penggenapan kedua, gitu ya, penggenapan kedua dari janji Allah, bahwa bangsa Israel yang tersebar itu seperti firman Tuhan akan dipanggil pulang oleh Allah kembali kepada tanah perjanjian. Sehingga bangsa-bangsa ada yang mendukung luar biasa, sehingga sampai sekarang ini, saudara, ya, sampai sekarang ini. Kalau kita perhatikan, bangsa Israel sebenarnya tidak punya tanah. Abraham, ya, kita lihat Abraham, kemudian Ishak, Yakub merantau turunannya dengan Yusuf, ya, 12 suku ke Mesir di tanah Gosen. Dan setelah itu kemudian terjadi penindasan karena begitu banyak, kemudian mereka terusir. Nah, terusir kemudian mereka pergi, ya, masuk ke tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan itu sudah banyak pemiliknya, ya, bangsa-bangsa Kanaan. Dan kemudian ceritanya berulang kembali, sebenarnya mereka dibuang juga, ya, pernah dibuang kembali, dibuang ke tanah Persia,
ke Babel gitu ya, mereka nggak punya tanah ya, mereka terbuang kembali. Tuhan hukum 70 tahun, mereka balik lagi ke Yerusalem. Ya, mereka bisa berikan bangsa, kemudian berikan bangsa ya, bangsa Israel raja, artinya di masa perjanjian baru kita tahu, dan kemudian mereka ternyata dijajah Romawi, dan mereka juga tersebar kembali karena terusir ya, karena ada pembantaian terhadap bangsa Israel yang Yahudi ini. Tapi kemudian gerakan Zionisme tahun 1948 itu kemudian berdiri negara Israel ya sampai sekarang ini. Ya, jadi saudara, menarik kalau sudah belajar tentang bangsa Israel, tentang sejarahnya secara khusus. Nah, pertanyaan adalah apakah ada hubungan dengan bangsa sekarang ya? Nah, setelah dari hal ini sebenarnya ada 3 pandangan. Ya, yang pertama adalah yang mengatakan bahwa teologi ini bicara tentang teologi terpisah ya, separation teologi. Jadi pandangannya mengatakan bahwa Israel itu berbeda dengan gereja. Jadi perjanjian kepada Israel tidak dialihkan kepada gereja. Gereja adalah suatu entitas atau suatu hal yang baru, bentukan baru, dan tidak berkaitan dengan Israel. Jadi ini sangat-sangat terpisah banget gitu ya. Israel, ya gereja-gereja. Ya Israel itu ya Israel. Mereka pilih artinya yang di Alkitab, mereka pergi pulang yaitu terpisah sama sekali. Ya tidak berbeda. Dan orang Kristen ya berbeda gitu ya. Ini sama sekali tidak ada hubungan. Yang kedua, saudara, adalah replacement theology. Jadi Israel digantikan oleh gereja. Israel bukan lagi tempat pilihan Allah karena telah menolak Kristus. Ya, ini gerakan antisemit. Ya, kalau sudah belajar di dalam Kisah Rasul atau surat-surat, maka di situ dijelaskan bahwa siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus, yaitu orang Yahudi. Nah, karena inilah saudara kemudian muncul gerakan antisemit, orang-orang Kristen membenci orang Yahudi. Nah, Kristus disalibkan, padahal kita tahu bahwa Kristus itu rela merelakan dirinya disalibkan demi menebus umat manusia. Ya, bukan karena orang Yahudi yang menyalibkan Kristus, karena kalau Kristus tidak memberi diri untuk disalibkan, tidak mungkin orang Yahudi bisa menyalib. Ya, cuma sejarah mencatat demikian, karena sejarah mencatat bahwa yang menyalibkan Kristus adalah orang Yahudi, sehingga ini menjadi gerakan antisemit yang luar biasa, terutama di Eropa pada waktu kekristenan itu baru muncul ya, bahkan zaman Luther pun demikian. Perjanjian diberikan kepada Abraham dan Israel kini dialihkan kepada gereja yang terdiri dari orang-orang yang Yahudi. Jadi saudara, kita bisa lihat ya bagaimana ini teologi yang mengatakan Israel udah bukan lagi bangsa pilihan, karena mereka berdosa, mereka juga jahat ya, berulang kali mereka jahat, berulang kali menolak, mereka juga berulang kali menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan, dan sekarang kemudian mereka digantikan oleh gereja. Ya, gereja adalah umat pilihan. Nah, tadi 1 Petrus 2 ayat 9. Dengan jelas mengatakan bahwa kamulah bangsa terpilih, ya, Immanuel Rajani. Jadi artinya orang mengatakan maka ayat itu penegasan ini loh sudah diganti. Ya, tidak lagi bangsa Israel itu menjadi bangsa pilih. Dan ketiga adalah teologi sisa namanya ya, remnant. Jadi ini sisa. Nah, di sini dikatakan kalau sudah belajar dari Roma pasal yang ke-11 ya, Roma pasal 11 ini didasarkan dengan pernyataan ada sisa ya. Kalau sudah perhatikan dalam bagian firman Tuhan di sini, di dalam Roma pasal 11 ayat 5, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia ya. Nah, makanya ini disebut teologi sisa. Nah, sisa Israel akan tetap mengalami penggenapan janji yang pernah diucapkan Allah, ya, khususnya tentang tanah perjanjian raja kekal. Gereja akan mengambil bagian dalam janji yang diterima oleh sisa Israel itu, ya, ini milik Allah. Sisa Israel dan gereja akan sama-sama menerima janji Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, setelah kalau kita di sini sudah artinya memang Israel yang saat ini begitu ya ada itu tidaklah tidak digantikan oleh gereja, tetap ada dalam eksistensinya. Artinya apa, saudara? Di dalam konteks yang ada sebenarnya tetap kalau kita lihat orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, gitu ya, orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dalam bagian ini juga harus diakui bahwa bangsa Israel juga, saudara, itu di antara mereka ada juga yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini bukan artinya meniadakan bangsa Israel, saudara ya, tetapi jelas dikatakan bahwa bangsa Israel juga pun akan mendapatkan
dikatakan keselamatan. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan di sini, ya saudara ya, saya baca Roma 11. Maka aku bertanya, adakah Tuhan, apakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Ya, sekali lagi dikatakan ya, ini kan menjawab replacement itu ya. Ya, menolak karena sudah berdosa, sudah jahat, ditolak begitu. Nah, tapi di sini katakan bahwa tidak begitu ya. Di sini adakah Allah mungkin dikatakan ya menolak akan umatnya? Ya. Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Jadi kalau misalkan bangsa Israel itu Paulus juga begitu, karena dia juga orang orang Yahudi gitu ya. Jadi kalau ditolak, ya dia pun ditolak, tidak diselamatkan. Ya. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Ya, setelah dalam Roma 11 ayat 2, ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu yang mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah membunuh, mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Dikatakan sudah jelas di sini ya. Demikian pula pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut kasih karunia ya. Dan katakan tapi hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana Israel tidak beroleh apa yang dikerjakan, tapi orang-orang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya, dikatakan seperti ada tertulis Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Jadi sudah jelas di sini bahwa sisanya maksudnya apa? Di sini jika terjadi karena kasih karunia, bukan lagi karena perbuatan. Jadi bangsa Israel itu dipilih bukan karena perbuatan mereka melalui sunat, ya hukum seperti hukum mereka, bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, ya seperti memang yang ditekankan oleh bangsa Israel dan kehidupan mereka. Jadi pilihannya itu bukan itu. Pilihannya sama dengan pada waktu mau milih ya awal. Kenapa bangsa Israel dipilih oleh Tuhan? Karena kasih anugerah Tuhan. Karena Tuhan memilih memang bangsa Israel. Artinya sudah sama seperti kita. Gereja yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan sebenarnya Paulus sudah memakai kata ya dicangkokkan gitu ya, atau istilahnya juga populer yang disambungkan gitu. Yang gereja adalah kata ketika pokok anggurnya itu sudah tidak, artinya ya kalau kita lihat ya tidak lagi taat, maka Tuhan akan memberikan katakan satu rahasia penyelamatan. Jadi kalau sudah membaca di dalam ayat selanjutnya, saudara ya, saya akan bacakan ayat selanjutnya demikian. Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jika akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicampurkan di antaranya, dan terus mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, mungkin kamu akan berkata cabang-cabang dipatahkan supaya aku dicampurkan di atas sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercangkak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jadi orang Kristen juga menganggap bahwa saya hebat, gitu ya, saya luar biasa, saya sudah jadi umat kesayangan Tuhan, dan mereka menghina orang Israel. Dan di sini Paulus mengatakan tidak, jangan, karena sebenarnya sesungguhnya bangsa pilihan yang asli adalah bangsa Israel dalam konteks ini, ya. Ya kemudian orang percaya itu dikatakan dicangkokkan sebagai tunas liar, ya dicangkokkan dan mendapatkan keselamatan itu. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu tetap mengasihi ya bangsa Israel yang di sini ya. Tetapi sekali lagi bukan karena, kata saudara, bukan karena perbuatan, tapi karena kasih anugerah. Kalau saya membaca dalam ayat 25 dalam Roma 11, dikatakan dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis ya. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Yang jelas dikatakan bahwa mereka pun akan selamat, mereka akan diselamatkan karena mereka percaya kepada Kristus. Mereka percaya kepada Mesias,
Mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi penebus. Dan ini yang terjadi kalau sudah baca dalam Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul pasal yang pertama dan kedua ya. Pasal yang pertama, yang kedua, kalau sudah perhatikan di sini pada waktu ada Pentakosta, kemudian juga khotbah Petrus. Nah, setelah khotbah Petrus ayat 14 berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, kepada camkanlah perkataan ini. Ya, jadi kemudian salah satunya adalah katakan orang-orang Israel. Nah, dia berkata kepada Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Nah, dia serahkan Allah maksud dan cara kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa. Nah, istilah ini yang menjadi gerakan antisemit ya, karena jelas Paulus mengatakan bahwa kamu sudah menyalibkan. Tetapi dia tidak binasa, maut ya, tapi dia bangkit ya, dan kemudian di sini ya jelas mengatakan Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah dan tentang hal ini kami semua ada saksi. Dan kemudian tawarkan ya bagaimana dari seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Saya perhatikan di sini, dari seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias. Saudara, kata Kristus ini sama dengan kata Mesias. Jadi Paulus Petrus menegaskan bahwa kamu itu sebenarnya sudah menerima Mesias. Mesias sudah hadir dalam hidupmu. Dan inilah Kristus. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat 37, dan mereka mendengar itu, terharu, lalu mereka bertanya kepada saudara yang lain, apakah yang sekali berbuat saudara-saudara? Dan bertobatlah, baptislah. Dan hal itu setelah kita bisa lihat 3.000 jiwa ya untuk dapat percaya. Dan orang-orang Israel itu percaya. Dan orang-orang saudara yang kemudian diselamatkan. Bukan artinya bangsa Israel itu sama sekali tidak diselamatkan. Jadi kalau bicara tentang apakah bangsa Israel saat ini yang menjadi bangsa pilihan. Nah, saudara bicara tentang hal ini memang sekali pro dan kontra, karena mereka juga tidak menjadi terang sebagai bangsa, mereka menjadi penindas, bangsa menindas, dan hidup mereka juga menjadi hidup yang sekuler. Ya, artinya tidak seperti bangsa seperti yang lain. Walaupun mereka tetap taat, mereka sungguh-sungguh, tapi masa sekarang kan sudah berbeda. Ya, tapi intinya sekali lagi adalah seperti teori 6 ini, artinya mereka tetap diselamatkan dan akan kasih anugerah. Karena kalau kita lihat dari struktur ya, mereka pegang agama Yudaisme. Dan Yudaisme ini tetap walaupun mereka menanti ya Mesias, mereka belum mengakui Mesias sudah datang, mereka tetap tidak diselamatkan. Kenapa? Karena mereka hidup berdasarkan perbuatan. Karena Yudaisme ini kan agama Yahudi berdasarkan perbuatan dan sunat. Tapi bagi mereka yang sudah percaya, orang Kristen, ya dari Yahudi yang sudah percaya Tuhan, maka mereka akan diselamatkan, tetap ditebus. Ya, memang saudara kalau sudah perhatikan, di dalam Wahyu itu ada misteri. Arti misteri itu begini, karena nanti akhir zaman, ada 12.000 dari masing-masing suku akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, bahkan mereka akan masuk dalam sebagai orang-orang yang masuk dalam perjanjian masuk dalam surga ya. Di sini dikatakan sebuah misteri, tetapi kalau kita lihat di sini bagaimana mereka juga tetap menjadi bangsa yang luar biasa yang Tuhan akan pakai ya. Tuhan juga akan nyatakan kuat kuasa kepada bangsa ini ya. Nah, setelah kalau kita lihat di sini saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal 7 ya. Wahyu pasal 7 dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku-suku Israel, ya, semua suku keturunan Israel. Suku Yehuda 12.000 dimeteraikan dan seterusnya sampai suku Benyamin 12.000 ya. Jadi di sini dikatakan baru sesudah itu ada banyak yang dikatakan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Ya, segala bangsa dan suku kaum bangsa terdiri dari harta ya di hadapan anak domba, maka jubah, putih dan seterusnya. Sudah bisa jadi saudara 144 ini menjadi gambaran bahwa orang Israel pun tetap diselamatkan. Dan kemudian ini pilihan kan seperti Roma pasal 11 kata Paulus, ini akar yang sesungguhnya dan baru kemudian ke bangsa-bangsa yang lain ya. Jadi sekali lagi kita bisa belajar bahwa
Tuhan memilih bangsa Israel termasuk kita oleh karena kasih anugerahnya. Ya, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jelas nggak jelas? Pokoknya ada yang tanya, silakan.